Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 atas nama Alka Inka Kusumawarti, Amelita Ikasari, dan Nanda Ariska akan menyampaikan materi mengenai tanggung jawab sosial perusahaan dalam Islam dengan dosen pembimbing Ibu Noni Afriyanti, ME. Lingkungan organisasi bisnis. Secara luas, lingkungan mencakup semua faktor eksternal yang mempengaruhi individu, perusahaan, dan masyarakat. Selanjutnya, Stoner dan Freeman memberikan pengertian lingkungan organisasi sebagai lingkungan eksternal dan internal yang mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung terhadap organisasi. Lingkungan organisasi tidaklah statis, namun bersifat dinamis dan kompleks. Sedangkan lingkungan perusahaan menurut Basus Swasta adalah keseluruhan dari faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi perusahaan baik organisasi maupun kegiatan. Lingkungan bisnis memiliki pengaruh yang kuat terhadap organisasi perusahaan. Terlebih kondisi di saat dunia bisnis sudah tidak terbatas oleh suatu teritorial negara. Lingkungan bisnis meliputi faktor-faktor di luar perusahaan yang dapat menimbulkan peluang atau ancaman bagi perusahaan. Analisis diartikan sebagai penelusuran peluang atau ancaman sampai ke pangkalnya. Analisis lingkungan diartikan sebagai proses yang digunakan perencana strategi untuk memantau sektor lingkungan dalam menentukan peluang atau ancaman terhadap perusahaan. Adapun lingkungan organisasi bisnis antara lain. 1. Lingkungan internal. Lingkungan internal terdiri dari struktur, budaya, sumber daya. Lingkungan internal perlu dianalisis untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang ada dalam perusahaan. Struktur adalah bagaimana perusahaan diorganisasikan yang berkenaan dengan komunikasi, wewenang, dan arus kerja. Struktur sering juga disebut rantai perintah dan digambarkan secara grafis dengan menggunakan bagan organisasi. Budaya merupakan pola, keyakinan, pengharapan, dan nilai-nilai yang dibagikan oleh anggota organisasi. Norma-norma organisasi secara khusus memunculkan dan mendefinisikan perilaku yang dapat diterima anggota dari manajemen puncak sampai karyawan operatif. Sedangkan sumber daya adalah aset yang merupakan bahan baku bagi produksi, barang, dan jasa organisasi. Aset ini dapat meliputi keahlian seseorang, kemampuan, dan bakat manajerial, seperti aset keuangan dan fasilitas pabrik dalam wilayah fungsional. Sumber daya perusahaan ini meliputi sumber daya manusia, seperti pengalaman, kemampuan, pengetahuan, keahlian, dan pertimbangan dari seluruh pegawai perusahaan. Sumber daya perusahaan seperti proses dan sistem perusahaan, termasuk strategi perusahaan, struktur, budaya, manajemen pembelian material, produksi atau operasi, keuangan, riset, dan pengembangan, pemasaran sistem informasi dan sistem pengendalian, dan sumber daya fisik seperti pabrik dan peralatan, lokasi geografis, akses terhadap material, jaringan distribusi, dan lingkungan teknologi. Yang kedua, lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal adalah lingkungan yang berada di luar organisasi dan perlu dianalisis untuk menentukan kesempatan dan ancaman yang akan dihadapi perusahaan. Terdapat dua perspektif untuk mengkonseptualisasikan lingkungan eksternal. Pertama, perspektif yang memandang lingkungan eksternal sebagai wahana yang menyediakan sumber daya. Kedua, perspektif yang memandang lingkungan eksternal sebagai sumber informasi.
Perspektif pertama berdasar pada premis bahwa lingkungan eksternal merupakan wahana yang menyediakan sumber daya yang kritikal bagi kelangsungan hidup perusahaan. Perspektif ini juga mengandung makna potensi internal dalam mengancam sumber daya internal yang dimiliki perusahaan. Pemogokan deregulasi perubahan undang-undang misalnya berpotensi merusak sumber daya internal yang dimiliki perusahaan. Perspektif kedua mengaitkan informasi dengan ketidakpastian lingkungan. Ketidakpastian lingkungan mengacu pada kondisi lingkungan eksternal yang sulit diramal perubahannya. Hal ini berhubungan dengan kemampuan anggota organisasi dalam pengambilan keputusan. Yang B, tanggung jawab sosial perusahaan. Dewasa ini tidak cukup bagi perusahaan hanya memfokuskan diri pada pertumbuhan ekonomi semata. Akan tetapi dibutuhkan sebuah paradigma baru di bidang bisnis, yaitu pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan yang berkelanjutan akan terwujud jika semua pihak yang memiliki kekuasaan, kepentingan dan mempunyai pengaruh terhadap jalannya perusahaan, baik yang berada pada sisi dalam perusahaan maupun pada sisi luar perusahaan, bekerja sama dan mendukung program-program perusahaan. Salah satu cara mengakomodir stakeholder terkait adalah dengan cara menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan yang merupakan komitmen untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal, dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, komuniti lokal, dan masyarakat secara luas melalui program yang berkesinambungan yang melibatkan sebuah stakeholder terkait. Secara umum, CSR mencakup berbagai tanggung jawab yang dimiliki perusahaan kepada masyarakat di mana perusahaan itu beroperasi. European Commission mendefinisikan CSR sebagai suatu konsep di mana perusahaan memutuskan dengan sukarela untuk berkontribusi demi masyarakat yang lebih baik dan lingkungan yang lebih bersih. Para pendukung CSR memiliki beberapa dasar atas pendirian mereka bahwa sebuah perusahaan seharusnya berada di atas atau melebihi maksimalisasi keuntungan atau paling tidak aktivitas CSR berkontribusi pada tujuan tersebut. Pertama, beberapa perusahaan terlibat dalam upaya tanggung jawab sosial perusahaan semata-mata bagi kepentingan umum dan tidak mengharapkan balasan yang komersil atas kontribusinya. Kedua, beberapa pendukung pandangan tanggung jawab sosial perusahaan berargumen bahwa perusahaan memetik keuntungan dari kegiatan melayani sebagai anggota komunitas dan karena itu memiliki kewajiban yang bersifat timbal balik kepada komunitas tersebut. Ketiga, modal kepentingan pribadi yang tercerahkan dari CSR menyatakan bahwa memasukkan tanggung jawab sosial perusahaan ke dalam budaya perusahaan dapat menghasilkan keunggulan pasar yang kompetitif bagi perusahaan yang bersangkutan, sesuatu yang dapat berkontribusi bagi merek perusahaan pada saat ini dan di masa depan. Kepada siapa perusahaan bertanggung jawab? Tanggung jawab sosial bisnis dalam hal ini akan bergantung pada pemegang kepentingan mana yang diprioritaskan. Penetapan prioritas terhadap para pemegang kepentingan seringkali ditentukan misi, praktik, dewan, atau kebiasaan perusahaan. Materi selanjutnya yaitu tentang etika dan tanggung jawab sosial.
Berbicara mengenai tanggung jawab sosial bisnis adalah berbicara mengenai kepentingan masyarakat yang membatasi atau mengikat perilaku bisnis. Tanggung jawab sosial itu adalah apa yang seharusnya atau semestinya suatu perusahaan lakukan demi kepentingan masyarakat. Setelah memahami hal ini, kita dapat melihat bahwasanya perusahaan-perusahaan memiliki beberapa tipe tanggung jawab sosial yang berbeda-beda. Perusahaan memiliki tanggung jawab sosial untuk mematuhi aturan hukum. Tanggung jawab hukum, baik yang ditetapkan menurut undang-undang maupun yang ditetapkan berdasar kasus-kasus yang dijadikan contoh bagi hukum perdata, itu membentuk batasan-batasan legal terhadap perilaku perusahaan demi kepentingan masyarakat. Nah, hukum itu sendiri adalah salah satu bidang tanggung jawab sosial perusahaan yang tidak dapat diperdebatkan. Jika sebuah bisnis atau perusahaan itu menimbulkan kerugian terhadap seseorang dan kerugian itu sebenarnya dapat dihindari dengan melakukan perawatan yang seharusnya dan perencanaan yang baik, maka baik aturan hukum dan etika akan mengatakan bahwa perusahaan itu harus bertanggung jawab karena melanggar tanggung jawabnya. Di luar tanggung jawab untuk mematuhi aturan hukum, tingkat tanggung jawab kedua memandang bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab sosial untuk tidak melanggar hak orang lain. Filantropi perusahaan menjadi kasus paling jelas di mana perusahaan bertanggung jawab untuk berbuat baik. Program donasi perusahaan untuk mendukung proyek masyarakat dalam bidang seni, pendidikan, dan budaya itu adalah contoh yang jelas. Sebagian besar perusahaan itu memiliki yayasan atau kantor amal yang menangani program filantropi semacam ini. Materi selanjutnya yaitu sasaran dari tanggung jawab sosial perusahaan. Yang pertama, menempatkan pelanggan di atas investor. Ini merupakan teori atau pendapat dari John Mackey bahwa satu-satunya tanggung jawab sosial yang dimiliki perusahaan yang diikat oleh aturan hukum itu adalah memaksimalkan keuntungan bagi para pemegang saham. Dilihat dari perspektif investornya, tujuan perusahaan adalah memaksimalkan keuntungan. Tetapi imbas bahkan tujuan bagi pemegang saham yang lainnya seperti bagi para pelanggan, karyawan, pemasok, dan masyarakat, setiap kelompok ini akan mendefinisikan tujuan perusahaan terkait dengan kebutuhan dan keinginannya sendiri. Dan setiap perspektif itu benar dan sah. Perusahaan yang paling sukses adalah yang menempatkan pelanggan pada urutan pertama di atas investor. Dalam perusahaan yang berorientasi pada keuntungan, kebahagiaan pelanggan itu semata-mata hanyalah cara untuk mencapai tujuan, yaitu memaksimalkan keuntungan. Dalam perusahaan yang berorientasi pada pelanggan, itu semata-mata itu hanya mencapai tujuan dan akan dicapai dengan minat, hasrat, dan rasa empati yang lebih besar daripada yang mampu dilakukan oleh perusahaan yang berorientasi pada keuntungan. Yang kedua, membuat filantropi dari kondisi yang carut-marut. Ini menurut Milton Friedman. Kata filantropi itu sendiri bermakna cinta kepada sesama manusia, dalam artian peduli pada kondisi manusia lainnya. Nah, begitu juga dengan filantropi perusahaan, yaitu derma perusahaan untuk kemanusiaan baik di bidang sosial, ekonomi, maupun bidang pendidikan tanpa mengharapkan suatu imbalan dari apa yang telah diberikan. Pemegang saham dapat memberikan sebuah hadiah yang lebih besar dengan sejumlah biaya setelah pajak tertentu jika perusahaan yang memberikan hadiah itu di atas nama sang pemegang saham dibandingkan jika ia memberikan hadiah itu secara langsung. Itu adalah alasan yang bagus untuk menghilangkan pajak perusahaan atau untuk menghilangkan sifat sumbangan perusahaan yang dapat dikurangi dari pajak. Namun itu bukanlah pembenaran atau sumbangan perusahaan. Hal ini merujuk kepada tanggung jawab sosial, bukan finansial atau akuntansi maupun legal.
Memaksimalkan keuntungan itu adalah sebuah tujuan dari sudut pandang pribadi. Sedangkan dari sudut pandang sosial, itu merupakan sebuah sistem yang didasarkan atas kepemilikan pribadi, dan pasar bebas itu adalah cara yang kompleks yang memungkinkan orang-orang untuk bekerja sama dalam aktivitas ekonomi mereka tanpa adanya paksaan. Yang ketiga, menempatkan keuntungan pada prioritas pertama. Ini menurut Rogers. Bagi perusahaan, melayani para pelanggannya, melatih dan mempertahankan karyawan, membangun hubungan jangka panjang dengan para pemasoknya, dan menjadi warga yang baik dalam komunitasnya, itu termasuk sejumlah aktivitas filantropis, merupakan bisnis yang baik. Hal ini memaksudkan bahwasanya suatu perusahaan seharusnya menaruh sebuah laba kuartalnya itu pada aktivitas filantropi tanpa melihat konsekuensi jangka panjangnya. Kemudian yang keempat, itu adalah keuntungan adalah sarana bukan tujuan. Ini menurut John Mackey. Nah, menciptakan keuntungan yang besar adalah sarana untuk mencapai tujuan, yaitu memenuhi misi bisnis. Menurut John Mackey, kita tidak dapat mencapai misi ini kecuali kalau kami mendapat keuntungan yang besar. Nah, keuntungan yang besar ini diperlukan untuk memacu pertumbuhan perusahaan. Seperti layaknya manusia yang tidak dapat hidup tanpa makan, begitu pula perusahaan tidak dapat berjalan tanpa adanya keuntungan. Tetapi kebanyakan orang tidak hidup untuk makan, dan begitu pula juga perusahaan tidak dapat berjalan hanya untuk membuat keuntungan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai etika Islam dalam tanggung jawab sosial organisasi bisnis. Bagi seorang muslim, ia harus menyadari bahwasanya kekayaan yang ia peroleh itu hanya merupakan titipan sementara yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Baik itu berupa jabatan, materi, anak, rezeki, dan lainnya. Itu untuk diolah sebaik-baiknya dan memberi manfaat kepada banyak makhluk yang lainnya. Harta itu dijadikan sebagai sarana guna menunjang terwujudnya tujuannya. Dalam Islam, ada bisnis-bisnis yang dilarang untuk dikerjakan karena lebih besar kerugiannya daripada manfaatnya. Hal ini seperti bisnis rumah bordil atau pelacuran, kemudian minuman keras, judi, dan lainnya, dan bisnis-bisnis lainnya yang banyak menimbulkan kemudorotan. Dalam hidup ini, khususnya dalam berbisnis, itu sangat menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan, sehingga dalam masyarakat Islam, berbisnis bukan hanya bertujuan untuk mencari keuntungan semata, tapi lebih jauh daripada itu untuk menambah persaudaraan yang lebih jauh dengan berbagai golongan, suku, ras dari berbagai bangsa di dunia ini, khususnya sesama muslim. Sehingga nantinya dengan berdagang akan menambah dan mempererat ikatan ukhuwah Islamiyah yang menjadi semakin lebih baik. Maka dari itu, Allah Subhanahu wa taala melarang umatnya untuk melakukan kezaliman di atas muka bumi ini, khususnya kezaliman bagi sesama manusia, apalagi dengan memanfaatkan ketidaktahuan manusia tersebut terhadap sesuatu hal seperti suatu barang. Islam berusaha keras untuk mencegah terjadinya bai'ul gharar atau suatu tindakan yang dilakukan dalam penjualan barang yang tidak jelas dan rupa dan sifatnya, sehingga ini menimbulkan efek yang merugikan orang lain. Itu sebagai contohnya. Sehingga dalam Islam sangat ditentang permainan spekulasi dengan melihat celah-celah di mana keuntungan bisa diambil, seperti pada saat-saat inflasi akan terjadi. Maka dari itu, konsep investasi dalam Islam itu dikenal dengan istilah interest-less society, sharing risk stroke, dan sharing profit and loss. Maka dengan mekanisme manajemen seperti ini diharapkan tindakan-tindakan seperti earning management dan sejenis itu tidak akan terjadi lagi. Nah, jadi
tanggung jawab sosial organisasi bisnis dalam Islam itu harus bertujuan untuk menciptakan kebajikan yang dilakukan bukan melalui aktivitas-aktivitas yang mengandung unsur riba, melainkan dengan praktik yang diperintahkan oleh Subhanahu wa taala, misalnya berupa zakat, infak, sedekah, wakaf. Nah, ini merupakan bentuk-bentuk filantropi. Nah, jadi kebijakan yang tidak mengandung unsur-unsur haram, menjaga distribusi kekayaan di masyarakat misalnya bisa jadi, kemudian mencapai keuntungan duniawi dan juga ukhrawi. Sebelum kita lanjut mengenai etika bisnis dan konsep Good Corporate Governance atau GCG, terlebih dahulu kita mengetahui apa sih itu GCG. Jadi, GCG atau tata kelola perusahaan adalah sebuah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang mempengaruhi dalam hal pengarahan, pengelolaan, serta pengontrolan suatu perusahaan atau korporasi. GCG ini diarahkan untuk menciptakan suatu bentuk organisasi bisnis yang bertumpu pada aturan-aturan manajemen modern yang profesional dengan konsep dedikasi yang jauh lebih bertanggung jawab. Etika bisnis dan konsep Good Corporate Governance atau GCG. Di Indonesia, pedoman GCG ini merupakan acuan bagi perusahaan untuk melaksanakan GCG dalam rangka 1. Mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparan, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan. Kedua, mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ perusahaan, yaitu Dewan Komisaris, Direksi, dan Rapat Umum Pemegang Saham. Ketiga, mendorong pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, dan anggota direksi agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya itu dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap perundang-undangan. Keempat, mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan. Kelima, mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya. Dan keenam, untuk meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan. Namun di samping itu, kita mengalami berbagai permasalahan yang timbul dalam penerapan GCG ini. Yang pertama, di mana pemahaman tentang konsep GCG pada beberapa manajer itu masih kurang. Kedua, sebagian pihak menganggap bahwa konsep GCG ini menjadi penghambat berbagai keputusan perusahaan. Ketiga, di mana aparat penegak hukum itu belum dibekali secara maksimal mengenai konsep pemahaman GCG secara luas. Dan yang keempat, terdapatnya praktik-praktik yang bertentangan dengan konsep GCG. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.